Come on.
Come on.
Come on. Oke, oke, sorry teman-teman for the interruption. Aduh, ini emang biasa ya kalau kita bikin webinar kadang-kadang ada kejadian kayak gini nih. Tapi we cannot wait until nanti kita teman-teman kita bisa meeting offline lagi, kita bisa bikin event offline lagi ini ditunggu aja. Tapi salah satu alasannya kenapa kita bikin online hari ini karena ada hal yang menarik banget yang kita mau sampaikan ke teman-teman semua hari ini. Nah, penasaran kan apa nih yang akan kita omongin hari ini? Nah, sesuai dengan judulnya, kita mau highlight hari ini benar-benar untuk power up social strategy with YouTube. Jadi kalau teman-teman udah biasa banget pakai YouTube, teman-teman setiap hari juga nonton YouTube, dan teman-teman tahu gimana sekarang banyak banget diversity of creators yang kita punya di YouTube. Nah, sekarang imagine kalau dari semua diversity itu semuanya bisa teman-teman manfaatin untuk strategi marketing teman-teman. Itu yang mungkin selama ini ada yang udah mulai mencoba, ada yang belum mencoba sama sekali, tapi hari ini kita akan ngulik semuanya bareng, kita akan tunjukin ke teman-teman gimana aja caranya untuk kita ngelakuin strategi tersebut, apa yang bisa kita lakukan, sampai ada program juga yang akan kita announce eksklusif buat teman-teman hari ini. Nah, jadi without further ado, ini topik pertama hari ini, kita akan ceritain secara garis besar apa sih sekarang dunia kreator itu seperti apa sih, apa yang bisa teman-teman lakuin di sana, dan nanti yang kedua juga Vincent akan bantu untuk jelasin ke teman-teman semua. Sebetulnya gimana sih teman-teman orchestration all the things yang ada di sana, gimana caranya teman-teman masukin kreator ke strategi marketing teman-teman. Dan by the way, as an introduction, Vincent ini juga dari tim produk kita, produk spesialis kita. So it's a very exclusive timing, teman-teman bisa denger langsung dari Vincent, dari sisi produk expertnya nih yang langsung cerita ke teman-teman. Dan yang terakhir, last but not least, jangan keluar cepat-cepat dulu, biarpun ini jam-jam ngantuk habis makan siang, karena nanti saya akan ngasih tahu ke teman-teman apa nih sekarang offering eksklusif yang bisa teman-teman dapetin di sini. Oke, without further ado, introducing Steven. Monggo Steven, silakan. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Steven Hani, Account Strategist di Google Indonesia. Dan seperti yang tadi Edward sudah bilang, sebelum kita beranjak lebih kepada penjelasan lebih lanjut, bagaimana caranya kita power up our social strategy dengan YouTube, kita akan membahas kekuatan dengan berkolaborasi dengan konten kreator di YouTube. Pasti kita udah gak sabar ya. 20 tahun yang lalu, YouTube memulai revolusi yang luar biasa. Dimulai dari video pertama kali yang diupload di YouTube, mungkin beresolusi rendah, grainy, dan sekarang bertumbuh menjadi sesuatu yang menggerakkan kultur dan budaya baru. Sangat jelas bahwa YouTube membuat tren baru, powering social movement, dan memberikan wadah dan panggung untuk semua orang. Hari ini, YouTube menjadi sebuah epicenter kultur dan budaya bagi banyak orang. Saya ingat sekali bagaimana kata-kata "Hi guys, welcome back to my channel" merupakan phrase yang diucapkan orang-orang keren saja, mungkin influencer ataupun artis-artis. Namun saya ingat banget pertama kali saya membuat video YouTube, mungkin dengan bermodalkan handphone saya, mendokumentasikan keseharian saya. Walaupun sebenarnya saya tidak menjadi YouTuber ataupun YouTuber yang terkenal hari ini, tapi hal tersebut justru membuktikan bahwa YouTube adalah untuk semua orang. Dan ini membuat YouTube menjadi sangat powerful dan sangat influential hari ini. YouTube menjadi bagian yang penting bagi semua advertiser. Nah, kita juga tahu kalau misalnya orang datang ke YouTube itu either untuk belajar, mencari informasi baru, membaca berita, melihat review, mendengarkan musik, sampai bahkan hari ini pun mereka datang untuk berbelanja di YouTube. Ini yang membuat audiens di YouTube ini berbeda dengan platform lainnya. Dan kalau kita kategorikan kepada 4 state, atau kita bilangnya di sini kita bagi ada yang positif negatif, engage dan juga disengage. Audiens di YouTube ini berada pada fase yang kita sebut flow state. Mungkin teman-teman di sini nanya juga, apa itu flow state, Steven? Jadi flow state merupakan kondisi di mana audiens merasa terhubung pastinya, present, immersed, dan juga reseptif terhadap informasi yang mereka konsumsi atau pada saat mereka menggunakan sebuah media atau sebuah platform. Dan
nggak semua orang atau nggak semua platform bisa memiliki user dalam kondisi atau state ini tersebut. Mereka tidak hanya merasa engage dengan platform YouTube, namun mereka merasakan perasaan yang positif. Jadi kalau kita lihat di ujung kanan atas, perasaan yang jauh berbeda apabila kita bandingkan dengan aktivitas doom scrolling seperti biasanya. Tidak hanya itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kantar, YouTube merupakan platform nomor 1 di Asia Tenggara yang dapat menjangkau lebih banyak orang atau lebih banyak pengguna dibandingkan dengan platform video lainnya. Jelas ini menjadi sangat penting buat advertiser seperti teman-teman semua di sini. Dan ini juga menandakan bahwa YouTube tidak hanya menjangkau satu kelompok usia, namun YouTube juga menjangkau orang-orang di berbagai macam kelompok usia dan kelompok demografi. Ini sekaligus penting, seperti yang tadi saya sudah bilang, buat teman-teman sekalian, di mana kita nggak bisa menjangkau orang-orang yang banyak, tapi juga orang-orang yang berada pada flow state, yang tadi saya jelaskan di awal. The power of reach and also flow state creates a massive advantage buat kita dan juga buat advertiser untuk menjangkau audiens kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau kita sudah membahas sedikit mengenai audiens yang ada di YouTube, sekarang kita mau beranjak atau melipir sedikit ke kreator-kreator yang ada di YouTube. YouTube memiliki banyak sekali konten kreator. Tapi hal tersebut bukan hanya tentang banyaknya saja. Ya, of course, banyak is a thing. Penonton tidak membutuhkan salesperson tambahan atau dari brand Bapak Ibu sekalian, tapi mereka mencari trusted advisor dari berbagai macam topik yang mereka ingin tahu. And we all know, real credibility takes time to build. Kreator di YouTube ini berbeda. Jadi kalau kita lihat ada banyak sekali dari Indonesia dan even mancanegara, di mana mereka membuat konten yang sangat passionate about. Jadi mereka nggak cuman buat konten asal-asalan, tapi misalnya, oh saya suka otomotif atau saya suka travel, saya akan membuat konten otomotif dan juga travel dengan passion. Dan ini membuat mereka mencoba hal-hal baru yang engaging, otentik, dan juga inovatif. Dan itu membuktikan dan membukakan pintu koneksi baru buat advertiser seperti kita kepada penonton-penonton ataupun audiens-audiens kita. Kita juga mempunyai advantage yang lebih pada saat kita membuat koneksi baru itu, kita hanya membuat orang-orang nggak cuma entertain, tapi juga datang kembali mencari informasi dan juga saran kepada kreator-kreator ini. Ini juga menjadi sangat penting, karena dari tujuan dari sesi kita hari ini, seperti yang Edward bilang di awal, bagaimana kita bisa leverage the power of the creators di YouTube untuk menggunakan influence mereka dalam merekomendasikan produk Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang kita jual. Sebelum saya lanjut, saya juga ingin menunjukkan beberapa macam kreator di bidang masing-masing. Seperti ada Next Carlos, Ria Sukmawijaya, Devina Hermawan, Nikita Willy, dan juga Leonardo Edwin. Yang pastinya mereka passionate di bidang mereka masing-masing. Ini kalau kita sedikit zoom out, jumlah kreator dengan subscribers yang banyak juga banyak sekali kita dapati di YouTube. Contohnya, ada 3.000 kreator yang memiliki subscriber di atas 1 juta. Tidak hanya itu, ada 30.000 kreator yang memiliki subscriber di atas 100.000. Dan 200.000 kreator yang memiliki subscriber di atas 10.000. Sungguh jumlah yang sangat masif. Tapi ini bukan tentang jumlah subscriber saja. Di YouTube, kreator tidak hanya bermodalkan subscribers yang banyak. Namun mereka memiliki keahlian dan keahlian yang mendalam, dan in return mereka menghadirkan koneksi yang dalam, seperti yang tadi saya sudah bilang, dengan audiens mereka dibandingkan dengan platform lain. Kreator memiliki kebebasan penuh untuk membuat konten dalam durasi apapun, dalam format apapun, tipe konten apapun, bahasa apapun, dan dipadukan dengan kreativitas yang mendalam dari masing-masing kreator tersebut. Contohnya pada tema ini saja. Hanya untuk satu tema, banyak sekali turunan konten yang bisa kita dapati di YouTube itu sendiri. Dan tidak hanya itu, di YouTube bersama kreator sama-sama membuat pembeli kita menjadi pembeli yang confident dan percaya diri. Pastinya dalam keputusan berbelanja mereka. Secara garis besar, rata-rata orang menonton lebih dari 10 juta jam video shopping setiap bulannya di Indonesia, di YouTube. Hal ini beragam. Bisa dimulai dari unboxing, ada shopping haul, ada review, ada juga shopping challenge. Dan hanya sebagai gambaran saja,
jika kita padu-padankan dengan waktu kita untuk menempuh bolak-balik dari Sabang sampai Merauke, kita bisa melakukannya hampir 20.000 kali bolak-balik dari Sabang sampai Merauke. Sungguh jumlah yang sangat amat besar. Dan tidak hanya itu, secara global, 98 konsumen juga percaya rekomendasi-rekomendasi dari konten kreator di YouTube jika dibandingkan dengan platform sosial media lainnya. Jadi sangat penting. Mereka datang untuk mereka mengetahui apa yang mereka harus beli, dan mereka percaya akan rekomendasi apa yang harus mereka beli. YouTube juga menghadirkan konten kreator yang otentik di bidangnya. Contohnya seperti ini. Dan 88% dari responden yang disurvei di Indonesia mengatakan bahwa YouTube Shorts membuat mereka menemukan hal-hal baru yang mereka suka, lalu mereka lanjutkan lagi menonton long form atau versi panjang dari turunan konten tersebut. Dan tidak hanya itu, mereka nggak cuma nonton dan juga mereka mencari konten yang lebih panjang, mereka juga lebih percaya kepada kreator tersebut. Hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan Ipsos, di mana penonton ini memiliki kecenderungan 89% lebih tinggi untuk percaya kepada rekomendasi dari kreator di YouTube dibandingkan dengan platform sosial media lainnya. Jadi sangat penting nih, sudah mereka bisa menemukan hal-hal baru, dan mereka menonton turunan-turunan videonya, dan mereka juga percaya akan rekomendasi dari apa yang mereka tonton, be it on shorts and also on the long form. Sebelum kita lanjut, kita lihat bagaimana YouTube. So excited about this. Sangat menarik ya, and that's very true. There's only one YouTube. Shorts juga menghadirkan sajian yang lebih bagi penonton di atas apa yang mereka sudah sukai. Seperti yang tadi saya sudah bilang, mereka nonton atau mereka suka hal sesuatu. Dan Shorts menghadirkan konten yang lebih lagi untuk orang-orang yang mereka sukai, atau untuk yang topik-topik yang mereka sukai. Hal ini menjadi sangat menarik bagi para advertiser dengan menghadirkan potensi 90 juta monthly potential reach. Dan tidak hanya reach yang besar, namun kita juga bisa lihat ada peningkatan sebesar 10% year-on-year growth pada log-in viewers of YouTube Shorts di Indonesia, di platform YouTube. Talking about extensive reach and also extensive formats di YouTube, penonton dapat memiliki akses yang penuh kepada setiap momen, setiap screen, dan setiap format yang berbeda-beda. 99% di orang-orang di Indonesia yang login ke YouTube menonton shorts dan juga menonton long form dua-duanya. Jadi sebuah myth kalau misalnya satu orang di Indonesia ini nonton hanya dari salah satu atau masing-masing doang. Dan tidak hanya itu, pilihan screen ataupun device dalam menonton juga tidak kalah menarik. Contohnya saja, tahun lalu viewers shorts di Connected TV, jadi mereka menonton YouTube Shorts di TV-TV mereka, justru memiliki peningkatan sebesar 2 kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Justru angka yang sangat amat masif dan pertumbuhan yang sangat amat masif. Menurut riset yang dilakukan oleh Kantar, 87% orang di Indonesia juga setuju bahwa YouTube ini memilih dan membantu mereka memilih barang apa yang mereka harus beli. Jumlah yang tinggi dibandingkan dengan competitive average hanya pada di angka kurang lebih 78%. Ini jelas memberikan consideration yang dibutuhkan dan yang brand teman-teman semua ini berhak untuk kita miliki. Nah, setelah kita udah tahu, YouTube memiliki extensive reach, reach-nya luar biasa, kreator-kreatornya oke, menghadirkan consideration brand yang kita punya ataupun yang kita berhak untuk miliki, rasanya kurang afdol kalau kita tidak supercharge strategi kita dengan video campaign di YouTube yang nanti mungkin akan dibahas oleh Vincent.
untuk pastinya mendapatkan hasil long term bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri bagian saya ingin mengemphasize satu hal yang mungkin ada persepsi di luar sana, di mana reach ini yang mungkin bisa jadi Anda lewatkan, yaitu adalah jangkauan atau reach terhadap Gen Z. Kalau kita bisa lihat di grafik di sebelah kiri, YouTube ini menjangkau 76% dari total sensus usia 18 sampai 29 tahun menurut data Juni kita di tahun lalu. Dan 90% dari Gen Z setuju bahwa YouTube ini merupakan platform video yang mereka cintai. Ditambah lagi, mereka juga meluangkan waktu yang tidak sedikit pada saat mereka berada di platform YouTube. Tapi perlu kita ingat juga, of course, reaching this Gen Z is very important. Tapi yang seperti apa yang saya sebutkan atau yang paparkan di awal, YouTube tidak hanya menjangkau Gen Z, namun menjangkau lebih banyak orang di kelompok usia dan demografi yang berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada rekan saya Vincent, di mana Vincent akan membahas bagian kedua nih. Kalau kita udah tahu powernya YouTube udah powerful, kreatornya sudah powerful, audiensnya sudah powerful, bagaimana kita mengkoneksikan power itu ke dalam campaign kita semua. So, over to you, Vincent. Ya, terima kasih Stefan. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vincent dan saya adalah Regional Product Lead untuk YouTube dan Demand Gen di Southeast Asia di Google. Barusan Stefan tadi udah sharing beberapa insights nih mengenai seberapa besar potensi, luasnya jangkauan, dan seberapa kuatnya ekosistem YouTube khususnya di Indonesia. Sekarang kita akan bahas solusi apa aja nih yang bisa teman-teman coba untuk mengamplifikasi creator atau influencer marketing strategi kita di YouTube. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan video aset yang kita udah ada di sosmed, ya, termasuk video yang mungkin dari sisi brand bekerja sama dengan creator atau KOL, dari TikTok atau IG untuk bisa dimaksimalkan lebih besar lagi dampaknya di YouTube. Ada dua cara. Yang pertama di sebelah kiri, kita bisa memanfaatkan Google AI lewat strategi multi-formatnya YouTube dengan menggabungkan aset vertikal dengan aset horizontal. Jadi dengan demikian kita bisa memaksimalkan jangkauan campaign kita di luar dari social media, sekaligus memperkuat engagement dan interaksi dengan audiens kita. Nah, di sini kita bisa mencampurkan aset brand dan juga aset dari KOL atau creator di satu campaign di YouTube dan menggunakan Google AI campaign untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Nah, kalau cara yang kedua itu ada di sebelah kanan. Kita juga bisa, kalau misalnya kita hanya ingin menjalankan campaign hanya dengan menggunakan aset vertikal saja di YouTube, biasanya ini adalah campaign tambahan, misalnya untuk campaign yang spesifik untuk boosting KOL atau creator marketing yang sudah ada di sosmed untuk bisa kita extend di YouTube. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nih, kenapa brand tetap perlu melakukan paid media atau beriklan di YouTube untuk aset kreator di luar dari postingan organik kreator? Beberapa alasan utama. Yang pertama dari sisi jangkauan. Jadi postingan organik itu secara global kita melihat hanya 15% dari follower kreator, jadi tidak seluas kalau kita tidak boost menggunakan iklan. Yang kedua itu untuk kolaborasi antara brand dan kreator, target audience antara brand dan kreator yang sesungguhnya itu tidak selalu sama persis. Ya, jadi salah satu data yang kita ada, misalnya 50% dari follower seorang beauty influencer itu ternyata adalah pria. Padahal banyak yang mungkin berasumsi kalau proporsi audiens pria untuk beauty influencer tidak seharusnya sebesar itu. Poin ketiga adalah postingan organik itu biasanya tidak dilengkapi dengan measurement solution yang komprehensif. Jadi kalau misalnya hanya organik, kita tidak bisa melakukan yang namanya branding study, tidak bisa mengecek misalnya overlapping RNF dengan creator, dan juga tidak ada cara untuk mengukur audience targeting yang lebih spesifik. Jadi maka dari itu, untuk kita bisa mengamplifikasi kreator atau influencer marketing di YouTube, kita ada solusi yang namanya partnership ads. Jadi teman-teman bisa pakai partnership ads ini untuk menjalankan iklan yang menggunakan video aset hasil kolaborasi antara brand dengan creator di YouTube. Partnership ads menggunakan campaign-campaign YouTube berbasis AI yang disesuaikan dengan masing-masing objektif marketing di setiap marketing funnel. Seperti misalnya video reach campaign itu untuk memaksimalkan reach di upper funnel. Video view campaign itu untuk boosting consideration. Dan demand gen itu adalah untuk traffic dan drive action. Ini adalah performance marketing solution yang ada di YouTube.
Kita bisa menggunakan ketiga YouTube campaign ini, di mana brand bisa menggunakan video aset dari kreator yang sudah bekerja sama dengan brand tersebut untuk menjalankan partnership ads ini. Dan secara global, kita juga melihat iklan partnership ads ini biasanya menghasilkan 20% lebih banyak konversi, ya, jadi secara performance lebih bagus dan secara scale-nya juga lebih bagus dibandingkan dengan iklan yang hanya non-partnership ads. Pertanyaan selanjutnya mungkin adalah bagaimana kita sebagai brand bisa memulai proses partnership ads ini dengan kreator yang kita sudah bekerja sama. Caranya mudah, jadi yang harus kita lakukan dari sisi brand, kita harus menghubungkan video kreator lewat Google Ads. Jadi di sini kita masukin link video YouTube dari channel kreator tersebut, lalu request ke kreator untuk di-approve. Nah, kalau dari sisi kreator, kita akan mendapatkan notifikasi, ya, jadi dari YouTube Studio kita untuk meng-approve sebuah request dari brand untuk menggunakan video yang ada di channel kita. Kalau sudah di-approve, dari sisi brand, itu udah bisa menggunakan video tersebut untuk setup campaign di Google Ads dan menjalankan partnership ads lewat apakah itu video reach campaign, video view campaign, dan juga kalau misalnya untuk performance marketing, itu adalah demand gen. Mungkin teman-teman dari brand bertanya, apakah dampak dari mengkombinasikan penggunaan partnership ads ini kalau digabung dengan iklan-iklan brand lain yang tidak ada kreatornya? Ya, jadi kita ada beberapa case tadi yang ingin kita sharing hari ini. Yang pertama dari Nectar, ini adalah perusahaan bedding atau kasur di Amerika. Jadi ketika mereka menggabungkan iklan brand dan juga iklan hasil kolaborasi dengan kreator mereka lewat partnership ads, mereka melihat ada peningkatan dari sisi ROAS dan juga mereka berhasil mendapatkan CPA yang lebih murah. Jadi jika dibandingkan dengan hanya iklan brand aja atau iklan kreator aja, iklan yang menggunakan keduanya, yaitu iklan brand dan iklan kreator, itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Contoh kedua ada dari Lazada untuk mempromosikan Last Look, yaitu salah satu produk fashion mereka. Jadi dengan mengkombinasikan strategi iklan brand dan iklan kreator lewat partnership ads, mereka mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Maksudnya di sini, brand iklan itu bisa menghasilkan brand favorability buat mereka. Ya, jadi ketika mereka menggunakan partnership ads juga, dari sisi partnership ads itu meningkatkan consideration audience mereka. Jadi inti dari dua case tadi yang barusan kita sharing, apabila teman-teman mungkin sudah bekerja sama dengan kreator, apakah itu mungkin sudah lewat sosial media atau apakah itu adalah brand ambassador, selalu gabungkan iklan brand Anda dengan iklan kreator lewat partnership ads. Satu hal penting dari menjalankan iklan partnership ads adalah kita dapat mengukur hasil campaign kita dengan lebih lengkap. Ya, jadi kita bisa punya akses ke measurement solution yang bisa membantu kita untuk mengukur semua KPI yang Anda bisa lihat di layar ini di tiap marketing funnel Anda, dari awareness, consideration, sampai dengan conversion. Jadi disesuaikan aja nih dengan apa objektif campaign kita bisa mendapatkan semua ini di partnership ads yang akan sangat membantu kita untuk mengkalibrasi atau mengoptimalisasi strategi marketing kita untuk campaign berikutnya. Nah, satu hal yang mungkin kita mau tekankan di sini adalah definisi view tiap-tiap platform itu berbeda. Ya, jadi kalau untuk iklan di YouTube, dari sisi YouTube kita sangat konservatif dalam mendefinisikan apa yang kita hitung sebagai satu view. Kalau kita bandingkan dengan sosmed lain, yang biasanya mendefinisikan satu view kalau audiens hanya sudah menonton 1 detik dan 3 detik. Tapi di YouTube paling tidak audiens tersebut harus menonton video minimal 10 detik untuk shorts, 11-30 detik untuk in-stream, baru dihitung sebagai satu view. Ini sangat penting karena kita mau view yang berkualitas, karena kita percaya dengan definisi view yang lebih konservatif, durasi lebih lama, sebagai brand, pesan di iklan kita itu akan tersampaikan dengan lebih efektif ke audiens kita. Nah, view yang berkualitas inilah yang menjadi salah satu keunggulan utama yang bisa teman-teman dapatkan lewat beriklan di YouTube, termasuk lewat si partnership ads yang barusan kita bahas ini, dibandingkan dengan platform lain. Oke, sedikit lebih detail tentang laporan dan juga measurement hasil iklan YouTube yang bisa didapatkan, termasuk kalau kita menggunakan partnership ads. Jadi kita bisa mendapatkan insight yang lebih lengkap setelah menjalankan iklan partnership ads kita. Contohnya di sebelah kiri, kita bisa mendapatkan yang namanya reach and frequency report. Ya, jadi di mana kita dapat insight apakah campaign kita itu dari sisi jangkauan dan juga frekuensi untuk target audience kita itu sudah efektif dan juga cost efficient. Di samping itu, kita akan punya akses
dengan obviously minimum campaign spend untuk studi incrementality seperti brand lift survey dan juga search lift untuk mendapatkan insights mengenai hubungan sebab akibat campaign kita terhadap brand health metrics seperti ad recall, favorability, dan juga perubahan perilaku orang dalam men-searching tentang brand kita setelah terekspos ke campaign tersebut. Jadi semua ini akan sangat membantu kita untuk melakukan optimasi campaign kita ke depannya, sehingga kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dari iklan kita di YouTube. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tidak terlalu familiar dengan apa itu brand lift survey, kita akan coba untuk menjelaskan sedikit di sini. Jadi ketika kita menjalankan suatu iklan di YouTube lewat brand lift study ini, kita akan membagi dua grup audience. Yang pertama adalah audience yang terekspos atau melihat ads kita. Nah, yang kedua itu adalah audience yang tidak akan melihat ads kita, yang akan menjadi control group. Lalu, untuk dua grup audience ini, kita akan memberikan brand survey yang sama. Ya, jadi biasanya pertanyaan ini seputar ad recall, seperti contoh yang ada di sini, atau bisa juga kita menggunakan pertanyaan yang lain yang bisa mengukur brand favorability, consideration, dan lain-lain. Nah, misalnya untuk ad recall, yang dimaksudkan dengan lift adalah selisih antara orang yang bisa mengingat brand kita setelah terekspos ke iklan YouTube kita tersebut, dan juga orang yang walaupun tidak terekspos ke iklan kita, tapi juga tetap bisa mengingat brand kita. Mungkin mereka terekspos ke media lain di luar iklan YouTube tersebut. Jadi kita akan mendapatkan positive lift apabila jumlah yang terekspos ke iklan kita dan bisa mengingat lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak terekspos tapi juga bisa mengingat. Konsepnya sama untuk search lift sebenarnya, cuman bedanya search lift dengan brand lift di sini, kita tidak kasih survey, tapi kita membandingkan jumlah search volume untuk keyword yang kita bisa tentukan apakah ada perbedaan antara search volume dari grup orang yang terekspos ke iklan kita dibandingkan dengan grup orang yang tidak terekspos. Dan di sini definisi search volume itu adalah diambil dari search yang dilakukan baik di google.com dan juga di YouTube. Nah, keywords yang mau kita ukur itu bisa kita customize ya. Jadi sesuai dengan apakah keyword itu adalah brand kita, atau nama produk, atau bahkan tagline yang kita pakai di iklan tersebut. Kita tahu search lift ini sangat impactful karena kita mau juga setelah orang terekspos ke iklan kita, idealnya mereka akan mulai mencari tentang kita atau tagline yang kita mau promosikan di Google maupun di YouTube. Oke, kita kembali ke partnership ads sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya. Di sini kita mau sharing sedikit tentang sebuah case study dari Credivo, di mana mereka mengamplifikasikan iklan kreator mereka lewat partnership ads di YouTube untuk mempromosikan suku bunga tinggi serta fitur mereka yang fleksibel. Hasil yang didapatkan itu sangat memuaskan. Ya, dari sisi engagement mereka mendapatkan lebih banyak view dan engagement, dan juga untuk metrik brand dan search lift Credivo kita bisa lihat di sini mampu mendapatkan positive lift yang sangat memuaskan. Contoh kedua atau case study kedua yang kita mau sharing hari ini adalah dari Tiket.com. Jadi Tiket.com menjalankan iklan partnership ads di YouTube dengan kreator-kreator yang mereka sudah bekerja sama untuk mempromosikan brand identity mereka lewat tagline seperti tiket murah meriah, semua ada tiketnya, dan juga sobat tiket. Hasil yang didapatkan Tiket.com lalu dibandingkan dengan platform sosial media lain ya untuk periode yang sama. Dan mereka melihat partnership ads ini mampu memberikan cost per view yang jauh lebih murah dan engagement rate yang lebih tinggi. Mereka juga melihat dengan partnership ads, mereka bisa meningkatkan conversion rate secara keseluruhan dengan mereka mengkombinasikan juga dengan brand iklan mereka lainnya. Oke, semoga sharing barusan bermanfaat. Sekarang saya akan passing ke Edward untuk sharing peluang eksklusif kolaborasi antara brand dan kreator di Indonesia. Edward, over to you. Oke, thank you so much Vincent. Oke, teman-teman, sesuai dengan janji di awal tadi, kita mau kasih sesuatu yang eksklusif banget buat teman-teman hari ini. Jadi biasakan pertanyaannya gini, ketika kita udah tahu nih YouTube itu seperti apa secara platform, kreator ekosistemnya seperti apa, dan teman-teman excited untuk coba juga dari jenis-jenis campaign yang tadi di-share sama Vincent. Nah, pertanyaan selanjutnya biasanya gimana sih cara mulainya? Nah, di sini hari ini program yang kita buat hari ini untuk membantu teman-teman untuk memulai. Nah, programnya seperti apa? Nah,
Biasanya kalau kita udah ngomongin masalah kayak gini, pasti yang tadi pada ngantuk sekarang pada melek nih, yakin. Karena kita akan ngomong soal insentif. Kita mau ngasih insentif buat teman-teman semua. Nah, insentifnya dalam bentuk seperti apa? Jadi bentuknya seperti ini. YouTube tim kita dari sisi Google, kita itu manage kreator dan kreator agency. Nah, di sini kali ini untuk program ini kita bekerja sama dengan 2 kreator agency yang kita manage di sisi YouTube. Di sini ada Pops dan Star Hits. Mereka ini yang akan membantu teman-teman semua untuk menghubungkan teman-teman dengan kreator. Nah, yang akan dibantu dari sisi Google adalah kita akan memberikan insentif berupa subsidi content production dalam bentuk YouTube Shorts. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya hanya dengan teman-teman menggunakan konten-konten yang diproduksi tersebut menggunakan partnership ads. Menggunakan partnership ads di campaign yang mana yang tadi disebutin sama Vincent. Nah, jadi teman-teman sekarang nggak cuma lihat excitement-nya aja, nggak cuma lihat jenis campaign-nya aja, teman-teman bisa berkesempatan untuk mencoba langsung. Kita yang bantu untuk provide kontennya. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal kasih briefnya aja ke kita, nanti kita yang akan bantu. Nanti teman-teman bisa dibantu oleh AM masing-masing. Teman-teman bisa ngomong sama AM-nya kalau berminat. Nanti teman-teman share briefnya, kita yang akan bantu nih, konekin ke teman-teman. Kira-kira kreator siapa sih yang cocok buat brandnya teman-teman? Supaya teman-teman bisa langsung nyobain sendiri di campaign, dan teman-teman bisa lihat sendiri langsung gimana nanti impact-nya ke overall orchestration medianya teman-teman semua. Nah, mungkin kalau teman-teman masih belum kebayang prosesnya seperti apa, di sini kita jelasin secara garis besar prosesnya gimana. Nah, jadi kalau teman-teman nanti berminat, bisa langsung ngobrol ke AM-nya masing-masing, antara teman-teman mungkin dari sisi brand secara langsung, atau dari sisi agency, bisa ngomong ke AM-nya. Nanti kalau belum tahu, nanti di form yang setelah habis meeting ini, setelah webinar ini, kita juga akan kasih form. Teman-teman bisa isi nanti di form sana, kalau teman-teman berminat. Nanti kita akan bantu arahin teman-teman. Kita akan bantu gimana cara bikin briefnya, kontennya apa aja yang perlu dimasukin ke dalam brief tersebut. Dan dari brief tersebut, nanti brief tersebut akan kita bantu teruskan ke 2 kreator agency yang menjadi partner kita tadi. Nah, nanti dari Pops dan Star Hits akan kasih nih opsi kreator yang kira-kira cocok dengan brand dan dengan brief dari brand teman-teman. Nah, dari situ teman-teman bisa pilih kira-kira kreator mana yang kira-kira cocok. Pilih salah satu kreator agency yang teman-teman mau lanjut untuk kerja bareng. Dari situ nanti kita akan membantu untuk insentif cost production kontennya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah approve kontennya sudah oke sesuai dengan brand guidelines teman-teman, kita bisa langsung testing bareng dalam campaign. Antara itu campaign video view campaign atau campaign demand gen yang jelas mengutilisasi partnership ads yang tadi dijelaskan sama Vincent. Gitu. Nanti jangan khawatir teman-teman, untuk pertama kali ngeset campaign-nya juga kita bantuin. Jadi kita akan bantu guide teman-teman gimana caranya untuk set campaign yang proper, gimana caranya untuk ngitung dengan overall orchestration media teman-teman, kira-kira investment-nya baiknya seperti apa. Kita yang akan bantu guide through teman-teman semuanya di sana. Nah, sekilas di sini kita show juga ke teman-teman supaya nanti kalau teman-teman berminat bisa dipersiapkan lebih dahulu. Biasanya brief yang baik untuk membantu dari teman-teman kreator agency menyesuaikan jenis kreator yang cocok untuk brandnya teman-teman. Detail-detail seperti ini yang diperlukan. Obviously, teman-teman perlu share juga ini campaign mau bikinnya untuk brand apa. Untuk company-nya teman-teman kan biasa punya banyak brand, mungkin yang punya produk atau mungkin yang produknya kebetulan makanan, biasanya rasanya kan ada macam-macam. Nah, itu bisa dikasih tahu purpose-nya. Ini mau launching misalkan untuk brand apa, untuk produk yang mana, untuk varian yang seperti apa. Di situ teman-teman bisa jelaskan juga berikutnya, objektifnya mau apa dari campaign ini. Apakah untuk introduction varian baru, apakah untuk menjelaskan fungsi dari produknya teman-teman, atau mau kasih promo, nah itu juga bisa sebetulnya. Nah dari situ juga setelah udah tahu objektifnya apa, teman-teman bisa share. Kira-kira kalau teman-teman udah pernah kerja dengan creators atau influencer sebelumnya di sosial media, biasanya kira-kira yang cocok dengan teman-teman tuh seperti apa sih? Misalnya teman-teman pengen kerja dengan kreator yang kayak Steven. Alasannya karena, oh Steven nih kalau ngejelasin produk bagus banget. Nah, teman-teman bisa mention di sini. Nanti kreator agency kita akan membantu menyesuaikan, oh kira-kira personanya brand teman-teman cocoknya dengan yang kayak Steven nih. Nanti dibantu cari. Nah, terus teman-teman juga boleh share kira-kira audiensnya nanti seperti apa, viewersnya gimana. Apakah misalnya ini lebih ke segmentasi parents, apakah lebih ke first jobbers,
apakah lebih ke travelers misalnya, karena nanti kreator kan pasti berbeda-beda niche-nya. Nah, dari situ juga teman-teman bisa share sekilas expected storyline-nya gimana. Apakah nanti bentuknya nanti si kreator tersebut teman-teman pengen ajak buat visit ke store, apakah teman-teman pengen dia untuk put in konteks, misalnya dia lagi masak terus ada produknya teman-teman di sana. Nah, itu nanti teman-teman bisa share juga pengennya gimana, supaya nanti dari teman-teman agensi bisa mencarikan yang sesuai. Nah, yang terakhir juga last but not least, kasih tahu kalau ada certain deadline dan kasih tahu do's and don'ts ya secara general. Jadi supaya kita avoid bolak-balik soal revisi-revisi kan nanti repot ya. Jadi supaya tahu dulu di awal do's and don'ts-nya seperti apa. Supaya nanti kreator yang di-appoint juga mereka ngerti, oh kira-kira untuk brand yang seperti ini, oh ternyata nggak boleh nih produknya dipegang dengan tangan kiri misalnya, siapa tahu ya. Atau oh nggak boleh nih brandnya warnanya sama dengan warna baju yang dipakai. Nah kan siapa tahu nanti teman-teman bisa share dulu upfront di brief yang ada. Nah, beberapa FAQ kita kasih dulu nih, mungkin pertanyaan-pertanyaannya mungkin teman-teman di sini mungkin udah banyak pertanyaan nih soal program kita. Biasa kalau insentif kan semangat ya. Nah, kita di sini kasih beberapa FAQ dulu. Ini melanjutkan yang tadi Vincent sempat jelasin ke teman-teman. Partnership ads. Bentuknya kayak apa sih? Kita mau emphasize di sini, partnership ads itu bukan jenis campaign. Jadi partnership ads itu adalah fitur. Jadi jangan salah konsep dulu nih, kalau kita ngomong partnership ads, itu kita bukan ngomongin campaign yang terpisah, bukan ngomongin campaign secara standalone. Partnership ads itu adalah fitur untuk gimana teman-teman bisa menghubungkan satu video kreator ke dalam ads dashboard-nya teman-teman. Satu ya, jadi kita hubunginnya per video. Jadi bukan kita menghubungkan satu channel seluruh video sama ads dashboard. Kita menghubungkannya video per video. Jadi teman-teman bisa pilih nih videonya yang mana yang dihubungkan ke dashboard-nya teman-teman. Nah, ketika dihubungkan, efeknya buat apa? Begitu dihubungkan, video tersebut bisa teman-teman pakai untuk berbagai macam jenis campaign yang inventory-nya video. Nah, nanti bentuknya seperti ini contohnya. Misalkan teman-teman menggunakan di campaign demand gen. Nanti di sisi user, keluarnya kayak gini teman-teman. Di inventory YouTube Shorts, di sebelah kiri, di sini keluar nama kreatornya, di bawahnya keluar sponsored by brandnya teman-teman. Di sini kebetulan kita punya contoh mockup dari Sibam, keluar Cheffu sponsored by Sibam. Kalau untuk video view campaign, video reach campaign, video action campaign yang sekarang udah bergabung jadi Dimension juga, di sini hanya keluar nama kreatornya dan tulisan sponsor. Nah, jadi kenapa pentingnya dibuat partnership ads? Karena gini, yang naik itu nama kreatornya. Jadi authenticity yang tadi dijelaskan di naratif yang di bagian Stephen, di situ teman-teman masih bisa dapat dari kreatornya teman-teman. Trustworthiness-nya, jadi yang nanti nonton, mereka akan tetap merasa, oh kita nonton kontennya si kreator, bukan direct kontennya brand. Gitu. Jadi lebih berasa di situ. Ibaratnya kalau dari sisi trustworthy-nya, dari sisi orang-orang melihat persepsi terhadap kontennya, dan semacamnya. Jadi balik lagi, karena partnership ads itu adalah sebuah konsep, sebuah feature. Nah, ini bisa dipakai di berbagai macam jenis campaign Google yang memang memiliki inventory video. Bisa masuk ke Dimension, bisa masuk ke VVC, bisa masuk bahkan sampai ke UAC. Di sini teman-teman juga bisa lihat fitur-fitur apa aja yang akan keluar di masing-masing campaign tersebut, karena lumayan berbeda-beda nih teman-teman. Kalau untuk Dimension kebetulan semuanya sudah bisa saat ini sampai ke reportingnya juga. Tapi untuk VPC, VRC, dan UAC untuk saat ini semua fitur hampir semuanya sudah bisa kecuali co-branded partnership format. Itu mock-up yang tadi sebelumnya kita sampaikan di slide sebelumnya. Nah, pertanyaannya berikutnya sering muncul. Banyak yang tertarik tapi bingung, misalkan belum pernah mulai untuk bikin sesuatu bareng sama kreator di YouTube. Nggak tahu nih mau mulai dari mana. Pasti teman-teman bertanya-tanya, gimana sih caranya kita nemu kreator yang pas? Kita kasih nih step by step-nya. Cara untuk teman-teman nemu, biasanya apa aja sih yang perlu dipikirin? Yang pertama, pastinya teman-teman tentuin dulu objektifnya. Jadi teman-teman punya barang yang mau dijadiin campaign, punya variannya tertentu, teman-teman pikirin dulu objektifnya mau ngapain. Apakah ini mau promoin barangnya, atau mau ngasih offering tertentu, atau hanya mau introduction untuk feature-nya. Baru setelah itu ke step yang kedua, teman-teman identify, teman-teman mau ngomongnya sama siapa, segmen yang mana. Seperti yang saya kasih contoh tadi, apakah ke parents, apakah ke first jobbers, apakah ke segmentasi travelers, apakah ke orang-orang yang misalnya
anak-anak skena Jakarta. Nah, itu kan beda banget sebetulnya segmentasi ya kan. Jadi ditentukan dulu pengennya ngomong sama siapa, baru dari situ teman-teman identify bareng. Sama dibantu nanti sama tim Google juga untuk lebih lihat understanding lagi dari sisi teman-teman secara brand, termasuk dari sisi kita bantu secara data dari internal kita, dari segmentasi ya teman-teman, kira-kira hal-hal apa sih yang mereka suka. Nah, nanti dari situ baru teman-teman pilih kreator berdasarkan hal-hal tersebut yang segmentasi ya teman-teman suka. Karena misalnya gini, ketika kita ngomong, oh kita nyari orang-orang yang misalnya first jobers, kan sebenarnya ketika mereka nonton konten, mereka kan punya hal-hal tertentu yang jadi topik-topik utama yang mereka suka nonton. Nah, dari situlah kita cari tahu, kira-kira kreator mana sih yang kita pakai yang bisa relevan untuk ngomong sama mereka. Jadi cara jernih kita untuk cari tahunya tuh seperti itu. Nah, seperti yang misalnya ini nih, kita kasih contoh berikutnya supaya lebih kebayang. Let's say misalnya teman-teman ini finance brand. Teman-teman mau introducing a new investment product. Nah, dari situ kan teman-teman mungkin akan berpikir nih, oh kita punya audience itu kita maunya early investors. Orang-orang yang baru pertama nginvest, orang-orang yang baru punya kerjaan. Nah, dari situ kita cari dari insight. Ini kita kasih contoh, misalnya ternyata dari insight, oh mereka ini bukan berarti selalu nonton konten investment. Mereka ini kebetulan orang-orang yang lagi aktif-aktifnya suka traveling. Mereka suka traveling konten. Nah, dari situlah membuka pintu untuk kita. Mungkin kita nggak cuma bisa bekerja sama dengan finance creator, tapi kita juga mungkin akan tepat untuk bekerja sama dengan travel creators. Atau contoh kedua, misalnya teman-teman ini brand CPG, F&B, teman-teman mau launching produk ready to drink. Misalnya teman-teman tahu, oh segmentasi kita orang-orang yang health conscious karena kita keluarin produk yang rendah kalori, tinggi protein, gitu misalnya. Nah dari situ kita lihat nih, oh biasa orang-orang ini, para gym rat ini sukanya apa sih? Oh ternyata mereka suka musik konten. Mereka suka lihat-lihat konten-konten musik. Antara mereka setel pas lagi nge-gym atau lagi ngapain, mereka suka konten musik. Nah, ini juga membantu membukakan pintu eksplorasi untuk teman-teman, nggak cuma untuk bisa tap in ke konten-konten health and fitness, tapi teman-teman bisa cari music creator untuk teman-teman tap in. Nah, jadi cara untuk eksplorasi, mencari kreator yang suitable seperti apa, ada banyak banget caranya, tapi nggak usah khawatir. Dari sisi Google, kita akan bantu untuk walkthrough teman-teman. Dan dari dua partner kreator agency kita yang bekerja sama di program ini, juga mereka akan very, very happy untuk bantu teman-teman untuk mendapatkan kreator yang tepat. Nah, mungkin sekian dari deals yang kita kasih ke teman-teman hari ini, dari program yang kita introduce hari ini. Kita sekarang sementara kita akan masuk ke sesi Q&A. Tapi jangan khawatir, nanti teman-teman, kalau memang sudah ada yang tertarik, teman-teman bisa langsung nanti setelah sesi ini selesai, kita akan kasih QR code. Di situ ada post survei, sekalian teman-teman bisa isi juga di situ untuk interest formnya. Nanti AM-nya teman-teman akan langsung follow up ke teman-teman untuk ngasih tahu step lebih lanjutnya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi Q&A. Stephen, Vincent, are you ready? Yep. Oke, let's do it. Oke, kita langsung masuk dengan pertanyaan pertama. Tadi comparison between usage of KOL in conversion campaign between using BAU only, BAU versus BAU and KOL atau KOL only. Nah, jadi ini pertanyaannya lebih ke perbandingan ya, gimana sih kita membandingkan sebenarnya hasil dari campaign yang sebenarnya BAU di sini saya presume ini campaign-campaign yang menggunakan brand asset only ya teman-teman ya. Campaign-campaign yang menggunakan brand asset only, kombinasi atau campaign-campaign yang benar-benar menggunakan creator asset only. Nah, ini mirip seperti yang konten yang dibawakan Vincent tadi ya, Sen ya. Mungkin untuk tag di question, Vincent? Ya, sure. Oke, ya jadi kalau misalnya sebenarnya sih rekomendasinya adalah untuk kita melakukan testing untuk melihat bagaimana strategi apakah BAU versus KOL atau KOL only, apakah yang mana yang paling working misalnya untuk suatu brand. Karena sebenarnya di satu brand pun tiap SKU mungkin behavior-nya berbeda-beda kan, karena tidak ada istilahnya 100% pasti akan lebih bagus. Cuman apa yang kita lihat secara garis besar itu lewat case tadi yang kita tunjukkan seperti Lazada sama Nektar, rekomendasi dari kita itu adalah untuk menggabungkan BAU yaitu brand content only
tanpa kreator dan juga iklan KOL lewat partnership ads. Karena biasanya dengan menggabungkan keduanya, kita bisa mendapatkan jangkauan yang lebih luas, right? Dan juga karena itu ada KOL elemennya, itu kita bisa engage dengan audiens yang lebih banyak dan lebih otentik. Dan ini sebenarnya bisa membantu performance kita itu, baik itu dari sisi awareness, consideration, maupun conversion. Jadi ya intinya sama dengan beberapa case tadi yang tadi kita baru sharing dari Lazada dan juga dari Nektar. Jadi rekomendasinya adalah kalau bisa digabungin, tapi juga kita mengencourage teman-teman untuk testing juga, test and learn. Oke, thank you Vincent buat jawabannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti sebetulnya kita sudah bekerja sama dengan kreator lalu kita tinggalkan brand aset kita. Dua-duanya sama-sama penting dan kedua-duanya sebetulnya punya role yang berbeda ya Vincent ya sebenarnya. Punya role yang berbeda. Jadi kombinasinya baiknya seperti apa, proporsi seperti apa, mungkin itu sesuatu yang mungkin formulanya akan berbeda di masing-masing brand ya, tergantung jenis brandnya, tergantung vertikalnya. Jadi itu penting banget teman-teman untuk kita test and learn. Jadi kedua-duanya penting, tapi kita hanya perlu untuk menemukan sebetulnya formulanya, persentasenya seperti apa, itu yang perlu kita test and learn. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, we can go to the next question. Okay, what's the eligibility or requirement for brand or agency to get access for brand deals? Okay, maybe I can take up this question. Jadi pertanyaan ini untuk gimana sih kriterianya? Kriterianya tenang aja teman-teman, ini sangat mudah. Kita mensupport teman-teman untuk konten ini, kita subsidi konten ini, hanya teman-teman perlu invest media, komitmen untuk iklanin konten-konten tersebut. Alasannya kenapa? Tadi udah dijelaskan di sisinya Vincent. Sebetulnya apa sih impact dari kita ngiklanin konten-konten yang kita kolaborasi dengan kreator? Gitu ya teman-teman. Nanti untuk detailnya harus investasi di angka berapa, dapat konten yang sebesar apa, nanti teman-teman akan di reach out oleh AM masing-masing. Jadi teman-teman bisa isi aja formnya habis sesi ini, kita showing interest formnya, dari situ nanti AM ya teman-teman yang akan bantu untuk follow up dan menjelaskan mekanisme lebih detailnya. Oke? Oke, let's move on to the next question. Satko will give us strict policy about how our topic, either to boost creator content or even our own content. Is there any recommendation for this? Wah, ini pertanyaan yang sangat culture ini ya. Jadi ini hal yang sering kita dapat dari teman-teman yang mungkin OTC Pharma atau mungkin health clinic yang intinya berbau-bau healthcare lah, semua yang healthcare, karena kita paham banget teman-teman memang di sini teman-teman semuanya pasti ada regulasi, teman-teman diawasi dengan ketat oleh BPOM. Nah, mungkin di sini mumpung ada Vincent di sini, Vincent ada advice nggak kira-kira? Gimana sih kira-kira untuk kita tetap bisa ngiklan, tetap bisa berkolaborasi, tapi kita juga tetap comply dengan aturan yang ada? Ya, plus one dengan apa yang tadi Edward sharing. Jadi sebenarnya untuk healthcare itu karena healthcare and medicine sebenarnya ini adalah kita klasifikasikan sebagai salah satu dari sensitive vertical di mana ada ad policy tambahan, dan sebenarnya tujuannya itu adalah untuk memprotek consumer seperti saya dan teman-teman sekalian ya yang menggunakan YouTube dan Google in general. Nah, jadi untuk healthcare and medicine tergantung dari tipe produk atau layanan yang dipromosikan. Karena di Google itu sebenarnya ada yang bisa di-approve dengan kita men-submit sertifikasi, jadi kita make sure sertifikasi itu ada di Google Ads kita. Atau juga ada senario di mana itu bisa di-approve tanpa sertifikasi, tapi juga ada senario ketiga nih, untuk produk atau layanan yang sama sekali tidak diizinkan. Jadi contohnya misalnya telemedicine nih di Indonesia, jadi kita bisa submit certification untuk Google Ads kita. Untuk informasi yang lebih lengkap, sebenarnya saya mau encourage teman-teman bisa Google aja nih, Healthcare and Medicines Ad Policy di support.google.com, atau juga bisa, kalau misalnya punya akses ke Google Ads, bisa hubungi support kami untuk tahu sertifikasi apa aja yang udah Anda dapatkan di Google Ads account Anda, dan at the same time bisa menanyakan sertifikasi apa yang diperlukan kalau misalnya belum ada nih, agar ya running campaign-nya bisa lebih lancar. Dan campaign ini baik kreator maupun non-kreator itu akan harus memenuhi regulasi dari ad policy yang ada. Okay, thank you so much, Vincent. We can move on to the next question. How flexible is your marketing team in discussing with agencies or advertisers for campaigns that require creativity and uniqueness?
Has your marketing team considered mid-size local agencies as partners? Wah, ini kayaknya pertanyaannya dari yang pengen bekerja sama lebih banyak dengan AM Google ya, teman-teman ya. Oke, nah mungkin Stephen, do you want to take this question? Boleh, Edward. Thank you banget. I think the question is very valid, dan juga tadi seperti yang tadi Edward udah paparkan di awal, ada betapa banyak step-nya untuk kita bisa bekerja sama pada saat misalnya kita mau melakukan aktivitas video campaign kita. Jadi to answer how flexible is our marketing team in discussing with agencies untuk melakukan program ini di campaign video kita, jawabannya sangat fleksibel. Jadi siapapun ini bisa menggunakan program ini, dan juga ya karena teman-teman sekalian sudah ada di live stream ini ataupun udah ada di sesi hari ini, jadi you're eligible to partner with kayak tadi Edward bilang, Google Ads AM-nya masing-masing, dan juga Google Ads untuk program dari social strategy ini gitu. Jadi siapapun bisa make sure to contact and connect with your Google AM buat tahu further details lebih lagi. But in short, anyone can actually participate in this project. Apalagi kalian tadi juga bisa kasih brief. Oh, saya mau work with this kind of like creator. Oh, saya briefnya mau sekreatif ini atau mau seunik ini. Itu semua nanti bisa dilakukan dan dituangkan dalam brief teman-teman sekalian. Gitu. Hope it answers ya. Okay, thank you so much, Stephen. We can move on to the next question. Bagaimana mengoptimalkan video campaign ads dari YouTube ketika objektif dari klien adalah ROAS? Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain dari teman-teman advertiser dan agency nih. Nah, mumpung ada Vincent deh kalau gitu. Mumpung ada dari tim produk spesialis, silakan Vincent, mungkin boleh dibantu pertanyaan yang ini, Sen. Ya, thanks Edward. Jadi sebenarnya dari sisi YouTube, mau kita tekankan sekali lagi, YouTube itu bukan hanya solusi upper funnel. Jadi YouTube itu adalah full funnel, bisa mencakup full funnel marketing strategy, ya, di mana contohnya video reach campaign itu adalah untuk upper funnel-nya, video view campaign itu untuk drive consideration, dan demand gen sebenarnya itu untuk mengedrive traffic dan juga performance marketing. Jadi yang kita maksud dengan performance marketing ini, demand gen itu adalah solusi YouTube yang bisa kita pakai untuk melakukan bidding untuk traffic, untuk conversion atau CPA, maupun termasuk dalam hal ini ROAS. Ya, jadi untuk demand gen TROAS bidding itu juga memungkinkan kita menjalankan iklan brand only maupun juga menggunakan creator asset lewat partnership ads. So to answer this question simply, basically kita ada produknya namanya demand gen dan kita bisa melakukan bidding towards ROAS. Oke, mungkin menambahkan sedikit dari yang Vincent sudah mention lagi, teman-teman. Jadi balik lagi, sebetulnya biarpun kita bicara tentang video itu biasa sering banget kita sebut sebagai top funnel campaign, tapi dengan adanya demand gen, kita bisa memfungsikan demand gen itu juga untuk ROAS. Jadi ketika teman-teman kalau dulu teman-teman sering lihat video action campaign, atau teman-teman pernah coba menggunakan video action campaign, sekarang semua functionality dari video action campaign itu ada di dalam demand gen. Jadi ketika teman-teman mau video first campaign, ibaratnya aset teman-teman majority-nya video nih, kebetulan teman-teman mungkin mungkin teman-teman tipikal produk yang orang-orang nggak banyak nyari. Jadi teman-teman perlu lebih banyak untuk push motion, untuk ngeluarin video dengan target marketnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pakai demand gen dan nanti bid-nya bisa ke arah conversion value. Jadi akan optimisasinya terhadap ROAS. Gitu. Oke, we can move on to the next question. Partnership ads itu fokusnya di YouTube Shorts aja ya? Wah, ini mungkin pertanyaan yang sebetulnya tadi kita sempat jelasin juga di awal, sebenarnya ini nggak cuma melulu di YouTube Shorts aja. Jadi sebetulnya partnership ads itu untuk menghubungkan any creator video di YouTube ke dalam ads dashboard-nya teman-teman. Jadi untuk video yang vertikal ataupun horizontal, semuanya bisa dihubungkan. Dan karena secara konsep sebetulnya fitur ini itu untuk mengenable campaign teman-teman itu menggunakan aset dari video-video kreator yang ada di YouTube. Itu adalah tujuan utama dari fitur ini. Nah, tapi untuk program yang tadi kita berikan insentif, kita kebetulan program itu hanya untuk YouTube Shorts.
Tapi ketika teman-teman misalnya udah punya nih kolaborasi dengan kreator dalam bentuk video horizontal, teman-teman bisa menggunakan partnership ads. Dan satu poin yang aku mau highlight lagi di sini teman-teman, tadi sebetulnya udah sempat dijelaskan oleh Vincent juga, kalau partnership ads ini mungkin tadi karena visualnya terlalu cepat, tapi sebetulnya nanti dari sisi kreator, misalkan aku dari sisi brand mau nge-link ke videonya Steven sebagai kreator, Steven itu akan dapat notifikasi kalau brand AdBird mau nge-link videonya Steven. Jadi di sini nggak ada ceritanya copyright issue, dianggap oh AdBird nyolong kontennya Steven, oh itu nggak akan terjadi. Karena Steven harus approve. Gitu. Jadi nanti ini akan berbeda dengan teman-teman biasanya mungkin dulu pernah, oh kita mau ambil konten dari kreator, kita upload ulang di channel YouTube-nya kita, baru kita iklanin. Nah ini partnership ads ini untuk membantu supaya tidak perlu ada proses seperti itu lagi. Kita mau pakai video dengan kreator, kita bisa langsung link videonya. As long as kita memang secara kontrak sudah izin dengan kreatornya, kita bisa pakai video itu untuk aset campaign-campaign kita. Gitu ya, teman-teman. Ya, Edward, kalau boleh saya tambahin sedikit dari sisi dengan kita mengeling video itu, benefit tambahannya adalah kita punya akses nih sekarang jadinya ke measurement solution yang tadi kita tunjukkan. Ya, jadi itu bisa memberikan tentunya alat pengukuran atau measurement solution yang lebih lengkap, lebih komprehensif yang teman-teman bisa pakai untuk determine strategi both dari sisi organik maupun dari sisi paid media. Oke, thank you untuk tambahannya Vincent. Oke, let's move on to the next question. Akun Google Ads untuk programnya disediakan baru atau bagaimana? Nah, mungkin Stephen, do you want to take up this question? Boleh, thank you Edward. Jadi mungkin kalau aku boleh pinjam kata-kata Edward di awal, ingat ya teman-teman, partnership ads ini bukan tipe campaign baru atau bukan campaign on top of your video campaign. So everyone with this with your normal Google Ads can actually do or run partnership ads. Jadi feature ini seperti yang tadi juga udah dijelaskan sebelumnya sama Vincent dan juga Edward, memberikan akses buat teman-teman sekalian untuk mengconnect video per video dari yang kita mau gabungkan atau kita koneksikan dengan video campaign kita. Jadi contohnya aku kasih contoh lagi. Jadi kalau Edward kasih banyak contoh, aku juga nggak mau kalah, aku kasih banyak contoh juga. Jadi misalnya I'm a brand, I'm working with both Vincent dan juga Edward sebagai kreator saya. Nah, jadi dengan akun Google Ads sekarang, whenever we run demand gen, video view campaign, video reach campaign, dan juga nanti YouTube Shorts, kita bisa nge-link video yang di-upload di YouTube channelnya Edward dan juga Vincent untuk digunakan di video Google Ads campaign kita. Gitu. Jadi ini hanyalah fitur tambahan dari Google Ads yang udah kita punya. Jadi to answer shortly, you don't need a new Google Ads kan, nggak perlu butuh akun Google Ads baru untuk menggunakan partnership ads. Mungkin semoga itu menjawab kali ya, Edward ya. Oke, thank you banget example-nya Stephen. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya. Doakan saja supaya Vincent dan Edward jadi kreator beneran ya. Oke, sepertinya ini pertanyaan terakhir yang akan kita jawab hari ini. Kita wrap up the session. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan yang nanti belum terjawab, yang sudah terjawab hari ini bisa cukup menjelaskan, dan yang nanti belum terjawab kita akan bantu untuk sampaikan ke AM-nya teman-teman masing-masing. Jadi nanti bisa akan ada follow up questions or discussions bareng dengan AM masing-masing, bisa ditanya lebih lanjut, termasuk jangan lupa ketika teman-teman nanti sudah tertarik dengan ikut join programnya, teman-teman bisa reach out langsung ke AM-nya atau dari post survey question yang akan diberikan setelah ini dari survei yang ada. Di situ teman-teman juga bisa kasih detail juga kalau teman-teman tertarik dengan program eksklusif ini. Ingat teman-teman, kapan lagi ada insentif sebagus ini. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan lupa ini first come first serve basis. Jadi jangan lupa begitu langsung setelah sesi ini ketika kita isi survei, jangan lupa kalau teman-teman berminat langsung aja masukin di situ supaya akan langsung di follow up oleh AM teman-teman gitu ya. Oke. We can move on next into the QR code. The response. Oke. Jadi ini QR code-nya untuk post survey. Jangan lupa diisi teman-teman supaya kita bisa dapetin feedback juga dari teman-teman. Kita bisa lihat juga gimana teman-teman melihat sesi ini. Hopefully sesuai dengan janji aku tadi di awal, kita bisa segera bikin seperti ini offline. Seperti biasa kan teman-teman, kita setiap tahun pasti akan ada yang offline. Jadi ditunggu aja. Nanti kita akan ketemu lagi secara offline
Tapi in the meantime, tolong dikasih feedback-nya teman-teman supaya kita bisa bikin sesi yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih engaging lagi buat teman-teman. Seperti hari ini kan kita bertiga monolog di sini teman-teman ya. Mungkin di next time kita bisa lebih interaksi, kita bisa have fun bareng, bisa ketawa-tawa bareng, bisa ngobrol dengan lebih detail lagi. Tapi in the meantime, tolong jangan lupa diisi surveinya untuk feedback kita lebih baik lagi, acara lebih baik lagi. Termasuk diisi juga interest forumnya ketika kalau teman-teman berminat untuk join dengan program collaboration ini. Karena jangan lupa program ini eksklusif dan first come first serve. Dan satu lagi pesan sponsor, kita akan pick a random winner untuk dapetin Google Swag yang ada di sebelah QR code ini. Jadi jangan lupa diisi karena untuk semua yang mengisi berkesempatan untuk dapat swag ini. Oke ya teman-teman. Oke, that's all from me. Kalau biasa teman-teman nonton YouTube Creator, biasa endingnya pasti akan dibilang, jangan lupa komen, like, subscribe. Nah, kalau dari kita, jangan lupa diisi surveinya, and see you in the next occasion. Bye-bye. Come on.